Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Juwita Puputro Gelapada, mahasiswa S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan NIM 14 2012 0015R. Baik, di sini saya akan menjelaskan gangguan respon tubuh dengan 3 topik. Topik yang pertama, gangguan sirkulasi darah. Topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan gangguan yang ketiga, asam basa tubuh. Topik yang pertama, gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Beberapa faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu terdapatnya plak atheromatus, kekentalan darah yang tinggi, dan berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Adapun kelompok yang mempunyai resiko mendapatkan gangguan sirkulasi darah yaitu 1. Riwayat keluarga dengan penyakit sirkulasi darah, 2. Penderita kolesterol tinggi, 3. Sering stres, 4. Penderita hipertensi, 5. Obesitas, 6. Penderita diabetes mellitus, 7. Merokok dan minum minuman alkohol, dan 8. Jarang berolahraga. Jenis gangguan sirkulasi darah. Beberapa gangguan dapat menghambat sirkulasi darah seperti kondisi berikut ini. Yang pertama, kongesti atau bendungan atau hiperemia. Kongesti adalah keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Pengertian lain dari kongesti adalah keadaan di mana terdapat darah secara berlebihan di dalam pembuluh darah pada daerah tertentu. Kongesti atau bendungan atau hiperemia dapat dibedakan menjadi A. Hiperemia akut, B. Hiperemia kronik, C. Hiperemia aktif, dan D. Hiperemia pasif. Yang kedua, perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh. Berbagai jenis pendarahan dapat dialami penderita berikut ini. Diuraikan tentang bentuk perdarahan sebagai berikut. A. Perdarahan internal. Perdarahan yang terjadi dalam tubuh meliputi perdarahan di kulit dan mukosa, perdarahan dalam rongga tubuh, dan perdarahan dalam organ tubuh. B. Perdarahan eksternal. Perdarahan pada saluran pencernaan, perdarahan pada uterus. Berbagai penyebab terjadinya perdarahan antara lain sebagai berikut. Trauma, kelainan mekanisme hemostatis, kerusakan dan kelainan pembuluh darah. Perdarahan yang terjadi pada seseorang menimbulkan akibat yang dapat dibedakan menjadi A. Perdarahan lokal, B. Perdarahan sistematik. Yang ketiga, trombosis. Patofisiologi trombosis pada keadaan di mana aliran darah melambat, maka trombosit akan melekat pada permukaan bagian dalam dinding pembuluh darah. Etiologi trombosis. Trombosis itu dapat terjadi pada pembuluh dengan penyempitan aterosklerotik terhadap yang sebelumnya telah membentuk pembuluh kolateral. Kehadiran kolateral ini mengurangi keparahan gejala. Yang keempat, embolus adalah suatu benda asing yang terbawa aliran darah berasal dari suatu tempat tersangkut dan menyumbat pembuluh darah. Embolus memiliki 2 jenis, yaitu embolus vena dan embolus arteri. Embolus dapat berbentuk benda padat yang berasal dari sel kanker, bakteri, atau jaringan. Selain itu, embolus juga dapat berupa cairan seperti zat lemak, cairan amnio, embolus gas. Yang kelima, shock. Kondisi ini mana terjadi ketidakseimbangan dengan antara volume darah dengan ruang vaskular yang disebabkan oleh bertambahnya ruang vaskular. Dapat juga dikatakan bahwa shock adalah ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular yang disebabkan oleh bertambahnya ruang vaskular.
Dapat juga dikatakan bahwa shock adalah ketidakseimbangan antara volume darah dengan ruang vaskular karena berkurangnya volume darah. Jenis shock, shock primer, shock sekunder. Faktor-faktor yang menyebabkan shock adalah sebagai berikut: permeabilitas kapiler, volume darah, dan vasodilatasi. Yang keenam, infark. Infark adalah nekrosis iskemik pada suatu tempat di otak karena perubahan sirkulasi darah atau kurangnya pasokan oksigen. Infark biasanya terjadi karena penyumbatan aliran pembuluh nadi dan kadang bisa terjadi pada pembuluh balik. Sumbatan bisa saja terjadi secara pelan atau cepat. Bentuk infark: infark pucat atau anemik, infark merah atau hemoragi. Topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit cairan tubuh. Adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan merupakan salah satu bagian dari fasiologi hemostatis yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Agar keseimbangan cairan tetap terjaga, maka cairan harus didistribusikan dengan baik. Pendistribusian cairan dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama cairan ekstrasel dan yang kedua cairan intrasel. Jenis gangguan keseimbangan cairan yaitu dehidrasi, edema, obstruksi portal, edema postural, peningkatan permeabilitas kapiler, obstruksi limfatik, kelebihan natrium dan cairan tubuh. Dehidrasi. Dehidrasi adalah gangguan keseimbangan air di mana output melebihi intake sehingga jumlah air dalam tubuh berkurang. Penyebab dehidrasi yaitu dehidrasi primer dan dehidrasi sekunder. B. Edema. Edema berpindah cairan varikules ke bila terjadi dalam ekstraseluler menyebabkan volume penimbunan cairan ekstraseluler tubuh meningkat. Proses terjadinya edema dapat dijelaskan berdasarkan penyebabnya, yaitu sebagai berikut: penurunan tekanan osmotik, peningkatan tekanan hidrostatik. Keseimbangan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu yang lain. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, baik cairan atau elektrolit dalam tubuh dapat mengakibatkan overdehidrasi, dehidrasi, hiponatremia, hiponatremia, hipokalemia, hiperkalemia, dan hipokalsemia. Dengan demikian, keseimbangan cairan dan elektrolit merupakan komponen atau unsur vital pada tubuh manusia. Beberapa elektrolit dalam tubuh harus dijaga keseimbangannya, seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Kebutuhan elektrolit kadang tidak dapat terpenuhi sehingga tubuh kekurangan elektrolit, tetapi sebaliknya kadang berlebihan dalam tubuh, di mana keduanya kondisi baik kekurangan maupun berlebihan menimbulkan berbagai macam gangguan. Topik yang ketiga, gangguan keseimbangan asam basah tubuh. Keseimbangan asam basah. Proses terjadi keseimbangan asam basah tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh. Agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya, bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal memainkan peran kunci untuk membuang hidrogen tersebut. Gangguan keseimbangan asam basah. A. Asidosis respiratoris. Asidosis adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Kecepatan dan kedalaman pernapasan dapat mengatur kadar karbon dioksida dalam darah sehingga kadar asam dalam darah seimbang. Pengeluaran karbon dioksida oleh paru-paru yang tidak ada kuat akan menyebabkan terjadi asidosis respiratorik. B. Asidosis metabolik.
adalah kondisi di mana keasaman darah berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Akibatnya, pernapasan akan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam berupa karbon dioksida melalui nafas. C. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena hiperventilasi pernapasan sehingga kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernapasan yang cepat dan dalam atau disebut hiperventilasi seperti pada seseorang yang sedang mengalami kecemasan.